Setiap hari jutaan hewan berpindah-pindah, dari babi di Amerika Serikat, hingga kuda yang terbang ke luar negeri. Pengangkutan ternak merupakan operasi global yang besar, dan inilah fakta liarnya, lebih dari 2 miliar hewan dipindahkan melintasi perbatasan setiap tahun. Jadi bagaimana mereka berpergian dengan aman, tetap sehat, dan tiba dengan selamat? Mari kita jelajahi dunia menarik di balik transportasi hewan. Sebelum kita mulai, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di saluran YouTube kami, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik lainnya. Peternakan merupakan salah satu praktik manusia yang tertua saat ini. Lebih dari 70 miliar hewan darat dipelihara, dan disembelih untuk makanan setiap tahun. Ada lebih dari 1 miliar domba di seluruh dunia, dengan populasi terbesar di Cina, Australia, dan India. Jumlah ternak mencapai 1,5 miliar tersebar di 5 benua, dan populasi babi global melebihi 950 juta, sebagian besar berada di Cina, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Bahkan kuda meskipun kurang, namun saat ini jumlahnya sekitar 60 juta, digunakan untuk olahraga, pengembangbiakan, dan pekerjaan. Hewan-hewan ini tidak semuanya tinggal di satu tempat, setiap tahun jutaan diekspor, kadang-kadang untuk berkembang biak, kadang-kadang untuk makanan. Disinilah transportasi ternak berperan. Sebelum proses pengangkutan dimulai, domba menjalani pemeriksaan menyeluruh, untuk memastikan mereka sehat dan layak untuk berpergian. Mereka digiring dengan lembut, seringkali dengan anjing yang terlatih, atau gerbang bertekanan rendah ke kandang penampungan. Dari sana mereka dimuat ke truk ternak yang dirancang dengan lantai anti-selip, penghalang lembut, dan sirkulasi udara. Di pelabuhan domba-domba dipindahkan ke kapal-kapal ternak besar, dan inilah sesuatu yang mungkin tidak Anda duga, beberapa kali ini dapat mengangkut lebih dari 50.000 domba sekaligus, menjadikannya peternakan terapung. Dalam arti sebenarnya kapal-kapal ini dilengkapi dengan sistem pemberian makanan, persediaan air tawar, dan awak kapal yang ditunjuk termasuk dokter hewan, yang memantau mereka setiap hari. Setelah berhari-hari di laut, kapal kargo tiba di pelabuhan tujuan. Di sini domba-domba diturunkan dengan tingkat perawatan, dan ketelitian yang sama seperti saat mereka dimuat. Sekarang mari kita bicara tentang babi. Sebagian besar dari mereka dipindahkan melalui jalan darat. Inilah fakta yang mengejutkan, lebih dari 1,3 miliar babi dipelihara, dan diproses setiap tahun. Mengangkutnya dengan aman merupakan tugas besar. Setelah berada di truk, babi dipisahkan ke dalam kompartemen untuk mengurangi stres dan cedera. Truk-truk ini bahkan memiliki sistem pemantauan, sehingga pengemudi dapat memeriksa kondisi mereka selama perjalanan. Saat berhenti di pelabuhan, para pawang memeriksa kesehatan babi dan memberi mereka air, dan terkadang diberi makanan ringan. Setelah dibersihkan, babi-babi tersebut diangkut ke peternakan lokal, atau dipersiapkan untuk didistribusikan lebih lanjut. Berikut ini fakta kecil yang menarik setelah tiba di tempat tujuan. Babi seringkali dibilas cepat atau bahkan dimandikan dengan benar, karena babi sangat sensitif terhadap panas, dan mandi air dingin membantu mereka rileks, tetap nyaman, dan memulihkan diri dari perjalanan. Bila mengangkut ternak, transportasi darat merupakan metode yang paling umum. Setiap sapi diberi tanda untuk memudahkan identifikasi, seperti halnya paspor. Sebelum keberangkatan, dokter hewan terlatih akan melakukan pemeriksaan lengkap. Hanya mereka yang sehat dan bebas stres yang diizinkan pergi. Inilah fakta kecil yang mungkin mengejutkan Anda. Di Australia sendiri lebih dari 1 juta ternak hidup diekspor setiap tahun. Ada yang menempuh perjalanan ribuan kilometer dengan truk sebelum mencapai kapal. Di atas kapal ternak ditempatkan di kandang baja, yang dilengkapi alas tidur, sistem pemberian pakan, dan minum berjalan terus-menerus, dan kru peternakan termasuk dokter hewan turut serta.
Jika menyangkut pengangkutan kuda terutama jenis kuda yang berharga, seperti juara balap, atau pelompat pertunjukan olimpiade, perjalanan udara adalah pilihan terbaik. Sebelum penerbangan, kuda dirawat, dimandikan, dan diperiksa oleh dokter hewan, mereka diberi tanda pengenal, dan dilengkapi penutup kaki dan penutup kepala. Untuk mencegah cedera, truk kuda yang digunakan dilapisi bantalan dan berventilasi baik, memastikan perjalanan menuju bandara berjalan lancar dan aman. Di terminal mereka dimuat ke dalam bilik udara yang diisi dengan jerami, rumput kering, dan air. Kandang ini membatasi pergerakan, tetapi membuat penggunanya tetap nyaman, tergantung pada ukuran dan temperamennya. 1 hingga 3 kuda berpergian, di setiap kandang kuda biasanya ditemani oleh perawat, petugas terlatih untuk memantau mereka di tengah penerbangan. Mereka juga sangat sensitif, jadi meminimalkan kebisingan dan gerakan tiba-tiba sangatlah penting. Lebih dari 28 juta ton nanas dipanen di seluruh dunia setiap tahun, dengan Indonesia, Filipina, dan Kosta Rika berada di urutan teratas. Produsen di balik angka yang mengesankan ini, terdapat sistem luar biasa, yang menggabungkan tenaga kerja terampil, teknik pertanian modern, dan mesin canggih. Apa sebenarnya yang dibutuhkan, untuk membawa buah emas manis ini dari pertanian, hingga sampai ke tangan konsumen? Mari kita jelajahi dunia panen nanas yang menakjubkan, dan temukan bagaimana semuanya terjadi. Sebelum kita mencari tahu semua prosesnya, bolehkah saya meminta bantuan Anda untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan ke channel ini, agar saya semakin bersemangat untuk menyiapkan tontonan bermanfaat lainnya. Tanaman nanas dimulai di laboratorium, menggunakan kultur jaringan, kemudian dipindahkan ke pot, dan pembibitan untuk mengembangkan akar, sebelum dipindahkan ke ladang. Selain metode perbanyakan di laboratorium, petani juga menanam nanas menggunakan mahkota tanaman nanas dewasa. Setelah panen, mahkota yang paling sehat dipilih, dan ditanam kembali di pembibitan tempat mereka mengembangkan tunas baru. Tunas-tunas ini kemudian dipisahkan, dan digunakan untuk menumbuhkan tanaman nanas baru. Sebelum menanam di ladang, petani menutupi tanah yang telah disiapkan dengan mulsa plastik hitam. Budidaya nanas merupakan industri global utama, terutama di daerah tropis. Pada tahun 2023, Indonesia memimpin dengan lebih dari 3 juta ton, diikuti oleh Filipina dan Kosta Rika. Para produsen utama ini mengandalkan sistem pertanian yang besar, dan terorganisasi dengan baik untuk memenuhi permintaan global. Petani menutupi tanaman nanas dengan terpal hitam, untuk mencegah pertumbuhan gulma, menjaga kelembaban tanah, dan menjaga suhu tetap stabil. Semuanya membantu tanaman tumbuh lebih kuat dan sehat. Memanen nanas adalah pekerjaan yang cermat. Di pertanian besar, pekerja menggunakan mesin khusus yang disebut boom harvester. Mesin-mesin ini bergerak perlahan melintasi ladang, sehingga para pekerja dapat memeriksa setiap nanas, dan hanya memetik yang matang. Setelah dipetik, nanas diletakkan pada sabuk bergerak, yang membawanya ke tengah mesin. Di sana pekerja lain memuatnya ke truk dengan tangan. Di beberapa daerah petani tidak menggunakan mesin untuk panen, sebaliknya mereka sepenuhnya mengandalkan tenaga kerja, membawa keranjang, atau peti nanas yang berat di pundak mereka, melintasi deretan ladang yang panjang. Setiap keranjang dapat berbobot 20 hingga 30 kg.
Setelah dipetik, truk nanas mengantarkan buah ke gudang pengemasan terdekat. Saat nanas tiba di fasilitas pengemasan, proses pembersihan dimulai segera. Pertama mereka dicelupkan ke dalam tangki air besar. Ini membantu menghilangkan tanah, serangga kecil, dan serpihan lain yang menempel pada permukaan buah. Air dalam tangki diolah secara hati-hati, dengan sedikit disinfektan untuk menghilangkan bakteri dan zat berbahaya lainnya. Setelah direndam, nanas diletakkan rapi di atas konveyor berjalan. Pengaturan ini memungkinkan buah bergerak lancar dan terus-menerus melalui tahap berikutnya. Mesin sortir nanas secara efisien mengkategorikan nanas berdasarkan ukuran dan berat menggunakan sistem pembagi. Setelah diperiksa, nanas diarahkan ke jalur yang sesuai dengan kategori ukuran atau beratnya. Mesin menyesuaikan kriteria penyortirannya secara otomatis, untuk memastikan buah-buahan berukuran serupa dikelompokkan bersama. Setelah itu para pekerja dengan hati-hati menempatkan nanas ke dalam kotak, memastikan buah ditangani dengan hati-hati, untuk mencegah kerusakan. Setiap kotak diisi dengan nanas dengan ukuran dan berat yang seragam untuk pengemasan yang konsisten. Akhirnya para pekerja dengan cepat menempelkan label pada setiap buah secara efisien, menempelkan label pada daun dengan kecepatan yang mengesankan. Langkah ini memastikan bahwa setiap nanas diidentifikasi dengan benar untuk pengiriman dan distribusi pasar nanas. Tidak hanya dikemas utuh, nanas juga diolah menjadi berbagai bentuk yang mudah didistribusikan. Salah satu produk yang populer adalah potongan nanas beku. Pertama nanas dikupas untuk membuang kulit luar yang keras, lalu mereka dipotong dengan hati-hati, menjadi potongan-potongan seukuran gigitan. Potongan-potongan ini segera dibekukan untuk menjaga kesegaran dan cita rasanya sebelum dikemas dengan rapi, dan disiapkan untuk dikirim ke toko-toko di seluruh dunia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang video ini, dan apakah di daerah kalian sudah ada yang menggunakan mesin-mesin seperti yang ada